Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Situmorang. Kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial tentang perhitungan IP address dengan metode PLSM. Jadi tonton videonya sampai selesai dan bagikan kepada teman-teman Anda. Silakan dikomen dengan kata-kata yang sopan dan jangan lupa untuk subscribe untuk memperlancar video-video yang selanjutnya. PLSM atau Variable Length Subnet Mask. Perhitungan IP address menggunakan metode PLSM adalah metode yang berbeda dengan memberikan network address lebih dari satu subnet mask. Hal ini berbeda bila menggunakan CIDR, di mana suatu network ID hanya memiliki satu subnet mask saja. PLSM memiliki manfaat untuk mengurangi jumlah alamat yang terbuang. Pada metode PLSM, subnetting yang digunakan berdasarkan jumlah host, sehingga akan semakin banyak jaringan yang akan dipisahkan. Nah, tahapan perhitungan menggunakan PLSM IP address yang ada dihitung menggunakan CIDR. Selanjutnya dipecah kembali menggunakan PLSM. Setelah dilakukan perhitungan, dapat dilihat subnet yang telah dipecah. Oleh karena itu, akan menjadi beberapa subnet lagi dengan mengganti subnetnya. Adapun berdasarkan manfaat PLSM atau Variable Length Subnet Mask yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efisien menggunakan alamat IP karena alamat IP yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan ruang host setiap subnet. Yang kedua, PLSM mendukung hierarki, menangani desain sehingga dapat secara efektif mendukung rute agregasi. Ini disebut rute summarization. Dan yang ketiga, berhasil mengurangi jumlah rute di routing table oleh berbagai jaringan subnet dalam satu ringkasan alamat. Misalnya 192.168.11.0/24 dan 192.168.12.0/24. Semua ini akan dipecah, akan dapat diringkas menjadi 192.168.0/21. Untuk selanjutnya, perhatikan tabel berikut ini. Nah, contoh, di sebuah sekolah terpasang sebuah IP address 200.50.20.0/24 dan IP tersebut dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan dengan 3 host.
Yang kedua, guru dengan 40 host. Yang ketiga, siswa dengan 120 host. Yang keempat, teknisi dengan 25 host. Dan yang kelima, administrator dengan 10 host. Tentukan network address, rank IP, dan broadcast address pada setiap bagian yang telah ditentukan. Nah, sebagai solusinya, hal yang pertama kita lakukan di sini adalah mengurutkan terlebih dahulu jaringan dari yang paling banyak hostnya terus ke jaringan yang paling sedikit hostnya. Itu nomor satu, siswa dengan 120 host. Sudah yang paling banyak host. Yang kedua, guru dengan 40 host. Dan yang ketiga, teknisi yaitu 22 host. Yang keempat, administrator 10 host. Dan yang kelima, pimpinan dengan 3 host. Nah, kita mulai dari siswa dengan jumlah host sebanyak 120. Nah, kebutuhan host untuk subnet awal yaitu 120 host. Nah, perpangkatan 2 yang mendekati angka 120 adalah 2 pangkat 7, yaitu sama dengan 128. Sehingga pangkat 7 tersebut merupakan jumlah host ID yang ada dalam subnet tersebut. 7 buah. Nah, jadi kalau kita perhatikan subnet masknya di sini, jumlah angka satunya ada sebanyak 25. Dan angka 0 sebanyak 7. Nah, sehingga jika ini kita ubah ke dalam bilangan desimal, maka ini sama dengan 255.255.255.128. Itulah yang menjadi subnet masknya. Maka network siswa untuk 120 host yaitu 120 kurang atau sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 2. Di mana 2 pangkat 7 kurang 2 ini harus lebih besar dari jumlah host. Nah, 120 kurang atau sama dengan 128 dikurang 2. Maka 120 kurang atau sama dengan 126. Maka network address-nya adalah 200.50.20.0/24. Sedangkan ring IP address-nya yaitu 200.50.20.0 sampai dengan 200.50.20.126. Dan broadcast-nya adalah 200.50.20.127. Maka untuk network address selanjutnya nanti itu harus 200.50.20.128 atau ditambahkan 1 dari alamat broadcast ini. Nah, kemudian untuk guru terdapat 40 host. 40 kurang atau sama dengan 2 pangkat N dikurang 2. Nah, untuk menentukan 2 pangkat N, hasil harus lebih besar dari jumlah host.
Jadi 40 kurang atau sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 2, yaitu 40 kurang atau sama dengan 64 dikurang 2. Di mana 64 ini diperoleh dari 2 pangkat 6. Sehingga 40 kurang atau sama dengan 64 dikurang 2 ini sama dengan 40 kurang atau sama dengan 62. Maka bisa kita simpulkan bahwa network address sama dengan 200.20.50.128/26 dan range IP address atau rentangan IP address-nya yaitu 200.20.50.129, yaitu ini ditambahkan 1 dari 128 ini. Nah, ini sampai dengan 200.20.50.190 dan broadcast address-nya atau alamat broadcast-nya itu 200.20.50.191. Nah, maka untuk network address selanjutnya nanti itu akan 200.20.50.192. Nah, teknisi 22 host. Jadi 22 kurang atau sama dengan 2 pangkat N dikurang 2. 22 kurang atau sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 2. Jadi 22 kurang atau sama dengan 32 dikurang 2. 22 kurang atau sama dengan 30. Dapat kita ambil kesimpulan, maka network address-nya sama dengan 200.20.50.192/27. Sedangkan range IP address adalah 200.20.50.193 sampai dengan 200.20.50.222. Nah, yang keempat, administrasi. Jumlah host pada administrasi adalah 10 host. Nah, 10 kurang atau sama dengan 2 pangkat N dikurang 2. 10 kurang atau sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 2. 10 kurang atau sama dengan 16 dikurang 2. 10 kurang atau sama dengan 14. Maka ini bisa kita simpulkan bahwasannya network address 200.20.50.224/28. Sedangkan range IP address-nya 200.20.50.225 sampai dengan 200.20.50.238. Dan alamat broadcast-nya atau broadcast address itu sama dengan 200.20.50.239. Maka untuk network address selanjutnya nanti itu 200.20.50.240 atau ditambah 1 dari alamat broadcast yang ada di sini. Nah, yang kelima adalah pimpinan, yaitu 3 host. 3 kurang atau sama dengan 2 pangkat N dikurang 2. Jadi di sini N-nya kita buat 3. Sebenarnya 2 pun N-nya bisa, akan tetapi supaya berurut nanti dari IP address yang di atas kita buat menjadi 3. Yang penting 3 itu kurang atau sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2. Maka
3 kurang atau sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 3 kurang atau sama dengan 6. Maka ini dapat kita simpulkan network address-nya 200.20.50.40/29. Sedangkan rank IP address-nya 200.20.50.240 sampai dengan 200.20.50.246. Dan alamat broadcast-nya adalah 200.20.50.247. Nah, demikianlah perhitungan dengan metode PLSM. Jika ada yang kurang jelas, bisa diberikan komen, tetapi dengan komen